Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa dengan saya Mei Alfiani. And in this video, I will tell you about past continuous tense. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang past continuous tense. Ini adalah materi lanjutan mengenai dari materi sebelumnya, yaitu present continuous tense. Masih ingat apa itu present continuous tense? Ya, present continuous tense itu menyatakan sedang, tapi untuk saat sekarang ya, present sekarang. Nah, kalau past continuous tense itu apa ya? Well, kita lihat dulu contoh kalimat berikut ya. Paijo sedang tidur jam 10 tadi malam. Sedang tidur jam 10 tadi malam. Jadi ini sedang tapi jam 10 tadi malam, artinya sudah lewat ya, sudah lampau. Ini bahasa Inggrisnya apa ya? Ada yang tahu? Ya, Paijo was sleeping at 10 last night. Paijo was sleeping at 10 last night. Nah, Paijo was sleeping at 10 last night. Inilah yang disebut menggunakan pola past continuous tense. Apa itu past? Ya, past itu artinya sudah lampau, sementara continuous artinya yes, berlangsung atau masih berlanjut. So, past continuous tense artinya ya, menyatakan sedang melakukan kegiatan, hanya waktunya sudah lampau, dan itu waktunya spesifik, waktunya tertentu tapi sudah lampau. Tertentu tapi sudah lampau itu seperti apa ya? Ya, nanti kita bahas ya. Nah, yang menjadi ciri khas dari pola kalimat continuous itu apa ya? Masih ingat? Ya, adalah penggunaan subjek. Penggunaan subjek yang diikuti dengan to be, diikuti dengan verb ing. Masih ingat ya untuk materi yang present continuous tense? Bedanya apa dengan present continuous tense? Nah, ini dia. Untuk time atau waktu present saat ini, to be yang digunakan masih ingat? Ya, is, am, atau are. Masih ingat ya subjeknya siapa saja yang menggunakan is, am, are. Sementara jika untuk waktu yang sudah lampau, to be yang digunakan adalah was atau were. Kapan saya pakai was, kapan saya pakai were ya? Nah, kita perhatikan contoh berikut. Ada dua kolom yang membedakan. Yang kolom pertama present continuous. Present continuous itu sedang tapi sekarang. Kalau past continuous itu sedang tapi sudah lalu. Kalimat yang pertama, I am reading a book. I am reading a book artinya saya sedang membaca buku. Kalimat yang di kolom berikutnya, I was reading a book. Ya, I was reading a book. Saya sedang membaca buku. Sama ya artinya. Lah, bedanya apa? Ya, yang pertama menggunakan am, kalimat yang kedua menggunakan was. Selain itu secara makna artinya bedanya di mana? I am reading a book ini menunjukkan kalau saya sedang membaca buku tapi saat ini, sekarang. Kalau I was reading a book itu menunjukkan saya sedang membaca buku tapi sudah lampau, sudah lalu ya, di waktu yang lalu. Kemudian kalimat yang kedua, she is reading a book. Kalimatnya kolom berikutnya, she was reading a book. Sama, dia sedang membaca buku. Bedanya apa? Hanya penggunaan is dan was. Ini sama, menunjukkan kalau yang pertama, yang ini dia sedang tapi saat ini. Kalau yang ini, she was reading a book, dia sedang tapi sudah lalu. You are reading a book dan you were reading a book. Sama ya, Anda sedang membaca buku dua-duanya. Oke. Nah, masih ingat ya penggunaan subjek yang menentukan to be. Nah, kapan saya pakai was, kapan saya pakai were? Jika subjek kalimatnya adalah I, he, she, it atau subjek tunggal, maka kita menggunakan was. Jadi di past continuous itu hanya ada dua,
Kalau di present continuous itu ada 3 to be, ada am, is, atau are. Sementara jika di past continuous kita hanya menggunakan 2, yaitu was atau were, subjek tunggal dan subjek jamak. Kalau subjek jamak dan you, we, they, maka yang digunakan to be-nya adalah were. Jelas ya sampai sini ya. Nah, untuk membuat kalimat past continuous tense lebih jelas, saya membedakan kalimat ini, membagi kalimat ini menjadi 2 unsur. Unsur yang pertama yaitu unsur activity atau kegiatan. Unsur yang kedua yaitu unsur time signal atau penggunaan waktu. Kita perhatikan contoh kalimat berikut. Yang pertama, I was watching TV at 7 o'clock last night. Saya sedang menonton TV jam 10 tadi malam. Jam 7 tadi malam. Kalimat yang kedua, I was watching TV when you came. Saya sedang nonton TV saat Anda datang. Kalimat yang ketiga, I was watching TV while Suzy was reading a book. Saya sedang nonton TV sementara atau ketika Susan sedang membaca buku. Mana yang activity, mana yang time signal ya? Oke, kalimat yang pertama, I was watching TV, ini apa? Ya, ini menerangkan kegiatan atau activity. Sementara at 7 o'clock, jam 7 tadi malam, bagus, ini menunjukkan waktu. Kalau kalimat yang kedua, I was watching TV when you came, kan dua-duanya kegiatan ya. Saya nonton TV, kamu datang, dua-duanya aktivitas. Nah, tapi when you came ini menerangkan ketika kamu datang. Nah, kata when ini artinya ketika di sini ya, bukan kapan ya. Ketika kamu datang ini menunjukkan waktu. So, I was watching TV, saya sedang nonton TV adalah activity. Sementara when you came, saat kamu datang adalah yes, time signal. Nah, kalau yang ketiga bagaimana? I was watching TV while Suzy was reading a book. Dua-duanya kegiatan ya. While di sini bisa diartikan saat atau sementara itu. Ya, saya sedang nonton TV, sementara itu Suzy sedang membaca buku. Nah, kata frase I was watching TV ini bisa berperan sebagai activity, bisa juga berperan sebagai time signal karena dua-duanya berlangsung bersamaan ya. Jadi bisa yang activity itu yang watching TV atau yang activity yang reading a book, sama dua-duanya. Nah, kita bahas lebih lanjut mengenai time signal atau waktu yang digunakan saat menggunakan past continuous tense. Saat menggunakan past continuous tense, saya bisa menyebutkan waktu yang sudah lampau. Ya, waktu sudah lampau tapi menyebutkan saat yang spesifik. Contohnya, waktu yang sudah lampau, contohnya yesterday. Lebih spesifik lagi, saya menyebutkan at 9 o'clock yesterday. Jadi kemarin tapi jam 9. Itu saatnya waktu tertentu. Kemarin jam 9. Kemarin sudah lampau, tentunya jam 9. Kemudian contoh berikutnya, at this time last night. Last night ini sudah lampau. Spesifiknya kapan? Last night itu tadi malam. Lebih spesifik saya sebutkan at this time. Saat ini tapi tadi malam. Next, on Friday last week. Minggu lalu, ini sudah lalu kan? Tapi lebih spesifik lagi saya sebutkan on Friday, pada hari Jumat minggu lalu. Contoh kalimatnya seperti apa ya? Contohnya, Paijo was sleeping at this time last night. Artinya apa? Ya, Paijo sedang tidur saat ini tadi malam. Paijo sedang tidur saat ini tadi malam. Jadi tadi malam jam sekarang, misalnya sekarang jam 8. At this time last night berarti jam 8 tadi malam. Paijo sedang apa? Paijo sedang tidur ya. Ini yang disebut dengan continuous, dia sedang tidur tadi malam. Next,
time signal berikutnya adalah ada dua kejadian. Yang pertama sedang berlangsung, kemudian kejadian berikutnya atau aktivitas berikutnya menyusul. Jadi dia durasi waktunya lebih pendek ya. Kejadian yang kedua yang menyusul ini kita tuliskan atau kita sebutkan dengan menggunakan kata kerja bentuk yang kedua. Bentuk kedua. Ya, ini past tense. Past tense adanya di mana ya, Bu? Past tense bisa kalian lihat di kamus, itu ada di bagian tengah, biasanya di bagian yang berwarna berbeda ada regular dan irregular verb, ada daftar kata-kata kerja di sana. Past verb itu berarti yang kolom kedua. Ya, misalnya contohnya seperti ini. Yang menunjukkan kejadian yang kedua, when the phone rang, ketika teleponnya berdering, atau when my mom came, saat ibu datang. When the phone rang, rang ini adalah verb kedua dari ring, saat teleponnya berdering. Kemudian when my mom came, saat ibu saya datang. Ya, came merupakan verb kedua dari atau bentuk lampau dari come, datang. Contoh kalimatnya, Biina was sweeping the floor when someone knocked the door. Biina sedang menyapu lantai saat seseorang mengetuk pintu. Jadi mana kejadian yang berlangsung terlebih dahulu? Ya, jadi Biina sudah sedang menyapu lantai. Menyapu lantai ya sudah berlangsung terlebih dahulu. Kemudian ada kejadian berikutnya, seseorang mengetuk pintu. Knocked. Ya, ini adalah bentuk kedua dari knock tanpa ed ya. Biina sedang menyapu lantai ketika seorang mengetuk pintu. Jadi Biina sudah atau sedang menyapu, sudah berlangsung terlebih dahulu, kemudian seseorang mengetuk, maka kejadian yang kedua ini kita menggunakan verb 2. Nah, time signal yang ketiga saya menyebutnya ada dua kejadian yang berlangsung secara bersamaan. Dua-duanya kita gunakan past continuous. Bentuk past continuous, bentuk verb ing semua, beda dengan yang tadi ya, yang satu verb ing, yang satu verb 2. Contohnya, contoh kalimatnya, Paijo was painting the house while Painem was cleaning the yard. Paijo sedang mengecat rumah, sementara itu Painem sedang membersihkan halaman. Jadi ini dua-duanya berlangsung bersamaan ya. Paijo saat itu sedang mengecat rumah, sementara Painem sedang membersihkan halaman. Jadi dua-duanya menggunakan verb ing ya. Nah, berikutnya kalau kita akan membuat kalimat positif dengan past continuous tense. Nah, formulanya adalah subject diikuti was atau were, subject diikuti dengan was atau were, diikuti dengan verb ing. Ini formula utamanya ya. Kemudian setelah itu di sini bisa ditambah dengan time signalnya atau waktu yang digunakan. Contohnya, jadi di sini ya bisa disambung dengan waktu yang digunakan. Contohnya dalam kalimat ini, Painem was sweeping the floor at 7 this morning at 7. Painem ini adalah subjek, was to be, sweeping verb ing. The floor this morning at 7. Sweeping the floor ini objek. Kemudian this morning at 7. This morning at 7 ini adalah apa? Waktu, time signal ya.
Kemudian jika kita mau membuat kalimat negatifnya bagaimana? Gampang sekali, hanya tinggal menambahkan not saja ya di to be yang digunakan. Contohnya, Painem was not sweeping the floor this morning at 7. Painem tidak sedang mengepel lantai hari ini tadi pagi jam 7. Kalau kalimat tanya bagaimana dong? Gampang sekali. Kalimat tanya itu kita hanya tinggal balik was-nya pindah ke depan, was atau were-nya atau to be-nya kita pindah ke depan, subjeknya dipindah ke tengah, kemudian diikuti dengan verb ing, kemudian tanda tanya, atau bisa disambung dengan time signal atau keterangan waktu. Contoh, was Painem sweeping the floor this morning? Apakah Painem sedang menyapu lantai tadi pagi jam 7? Nah, kalimat tanya ini merupakan kalimat yes or no question. Apa itu yes or no question? Ya, kalimat tanya yang jawabannya kalau tidak yes, ya no. Misalnya dari pertanyaan ini jawabannya yes, maka ya yang kita gunakan ini yes, she was. Was Painem sweeping the floor? Yes, she was. She itu siapa? She itu adalah si Painem ya. Kata Painem diganti dengan she. Nah, kalau no bagaimana? Ya, tinggal no, she wasn't. Tidak, Painem tidak sedang menyapu. Bagaimana? Sudah? Well, mudah-mudahan yang saya sampaikan jelas tadi ya dan membantu kalian dalam belajar. Jika masih belum jelas, kalian bisa review lagi video ini. Terima kasih sudah menonton, sudah memperhatikan, and good luck for everyone. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.